Melisa Smira bersama dengan teman saya. Dan saya Miftahul Marsena SPD. Kali ini kami akan membahas tentang mata kuliah perencanaan pendidikan Islam dengan topik perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Asmendri SAG MPD. Diawali dengan apa itu sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Sedangkan menurut Kurniawati dan Sayuti, sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor pendidik yang keberadaannya sangat mutlak dalam proses pendidikan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya sarana dan prasarana adalah segala peralatan dan bahan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menjadi penunjang utama tercapainya suatu tujuan. Prasarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti meja, kursi, atau buku. Yang kedua adalah prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti toilet, PDAM, atau listrik. Ya, pengelompokan sarana pendidikan. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai, sarana pendidikan bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sarana pendidikan yang habis dipakai. Sedangkan yang kedua, sarana pendidikan yang tahan lama. Ditinjau dari bergerak tidaknya saat digunakan, sarana itu bisa kita bagi dua juga. Yang pertama, sarana pendidikan yang bergerak, sedangkan yang kedua, sarana pendidikan yang tidak bergerak. Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama, sebagai alat pelajaran, yang kedua, sebagai alat tenaga, yang ketiga, sebagai media pengajaran. Selanjutnya, kita beranjak ke manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Rohiyat, dalam manajemen sekolah tahun 2010, menyatakan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Sulistyorini dalam manajemen pendidikan Islam tahun 2006 menyatakan bahwa manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan untuk tujuan pendidikan di sekolah agar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Terus, apa sih tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam? Adapun tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam antara lain, yang pertama menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah. Sekolah yang bersih, sekolah yang rapi, sekolah yang indah akan membuat semua warga sekolah betah untuk hadir ke sekolah. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas, dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan. Selanjutnya, kita masuk ke prosedur perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, serta yang terakhir penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Elong 2018,
Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama, sehingga sekolah atau madrasah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan dana yang efisien. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Semua sarana dan prasarana sekolah digunakan untuk kelancaran proses pembelajaran dan pendidikan. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat, sehingga keberadaan sarana dan prasarana pendidikan akan selalu dalam keadaan siap pakai ketika akan digunakan atau ketika akan diperlukan. Selanjutnya, kita masuk kepada tahapan-tahapan secara dalam proses perencanaan. Menurut Eliot dan Messier, dalam Tubagus Jaber menyatakan bahwa secara umum, tahapan-tahapan secara dalam proses perencanaan adalah: yang pertama, menetapkan secara sementara tujuan-tujuan didasarkan pada kebutuhan pendidikan. Yang kedua, menetapkan keadaan sekarang dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Yang ketiga, merumuskan suatu program khusus tentang tujuan-tujuan bagi sekolah. Yang keempat, menetapkan rangkaian tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kelima, mewujudkan rencana menjadi tindakan. Yang keenam, mengadakan penilaian secara terus-menerus. Sedangkan yang ketujuh, merencanakan kembali bila mana penilaian yang menyatakan ini perlu atau diinginkan. Ada dua langkah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas belajar dan mengajar. Sedangkan yang kedua, perencanaan haruslah jelas. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Minarti tahun 2011, pengadaan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, dengan harga maupun dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, menurut Barnawi dan Arifin, mereka berpendapat bahwa pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan sekolah. Sedangkan Gunawan dalam Ananda dan Banuera mengatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah fungsi operasional untuk menjalankan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Lalu, apa saja yang harus kita perhatikan dalam kegiatan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan? Yang pertama, kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan, karena barang-barang yang tidak tepat hanya akan menyebabkan pemborosan. Yang kedua, kesesuaian dengan jumlah agar tidak terlalu berlebihan atau tidak kekurangan. Yang ketiga, mutu yang selalu baik agar dapat dipergunakan secara efektif. Yang keempat, jenis alat atau barang yang diperlukan harus tepat dan dapat meningkatkan efisiensi kerja. Yang kelima, dalam sistem pengadaan barang terdapat tujuan sebagai berikut. Pertama, mempermudah pembuatan laporan dengan informasi yang akurat dan waktu yang tepat. Yang kedua, menjadi alat bantu dalam mengawasi pelaksanaan sistem bagi pihak manajemen, khususnya di bidang pengadaan barang. Terakhir, kita masuk ke bagaimana metode pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, satuan pendidikan dapat memperoleh dengan 8 cara. Yang pertama adalah pembuatan sendiri.
Metode sarana dan prasarana ini merupakan cara atau metode pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan membuat bahan atau barang sendiri oleh semua anggota yang ada di dalamnya, baik pegawai, staf, ataupun guru. Yang kedua adalah pembelian. Metode pembelian dalam pengadaan sarana dan prasarana merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan baik di lingkup instansi, sekolah, atau madrasah dengan cara membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual untuk mendapatkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga adalah metode peminjaman. Metode pengadaan sarana dan prasarana dengan metode peminjaman digunakan secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain yang bermaksud untuk kepentingan suatu sekolah atau madrasah. Hal ini dilakukan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Selain itu, pengadaan sarana dan prasarana ini juga hendaknya dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya hanya sementara. Yang keempat adalah penyewaan. Penyewaan dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana organisasi atau sekolah dengan jalan pemanfaatan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah tersebut dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Yang kelima adalah penerimaan hibah atau bantuan. Pengadaan sarana dan prasarana juga bisa dilakukan dengan menerima hibah atau bantuan dari pihak lain. Metode ini merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana secara cuma-cuma dari pihak lain. Biasanya, metode ini dilakukan dengan adanya kesepakatan dengan membuat berita acara. Yang keenam adalah penukaran. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan jalan menukarkan sarana yang dimiliki dengan sarana yang dibutuhkan oleh organisasi atau sekolah lain. Metode pengadaan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan mempertimbangkan adanya saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang ketujuh adalah pendaur ulangan. Metode ini dilakukan dengan cara memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berfungsi dan juga berguna untuk kepentingan sekolah atau organisasi. Biasanya metode ini dilakukan dengan biaya yang minimal atau bahkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Yang terakhir adalah perbaikan atau rekondisi. Metode ini dilakukan sebagai cara memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang sudah mengalami kerusakan. Perbaikan tersebut harus dilakukan sesuai dengan metode yang berlaku, administrasinya harus jelas, barang yang diperbaiki kapan perbaikannya, dan berapa biaya perbaikannya. Metode perbaikan atau rekondisi ini juga harus disesuaikan dengan berbagai instrumen baik sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah hasil pemaparan kami tentang pengembangan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.